Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Ebenezer Klasis Kota Ambon, nomor 06 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka room pelayanan sepekan ini. 1.1. Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Martinus Matatula. 2. Penatua Irsye Anggormase Selano. 3. Penatua Dortea P. Baumase Dias. 4. Diaken Marlen Parinusa Mairuhu. 5. Diaken Yani Venjalang. 6. Diaken Yerni Yelai Satamu Rangkoratat. 1.2. Pelaksanaan visitasi dalam rangka sosialisasi hasil persidangan jemaat ke-36 akan berlangsung sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 19 Februari 2022. Mohon keterlibatan seluruh perangkat pelayan dalam kegiatan dimaksud. 2. Angka room pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 20 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Di gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30 kolektan ranting 5 tim Pelda kelompok Mika dan Yehuda. Pukul 9 kolektan ranting 10 tim Pelda kelompok Obajah dan Yehuda. Di Gereja Gloria pukul 7 kolektan ranting 2 tim Pelda kelompok Nahum. 2.2. Jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan percakapan pastoralia telah dilakukan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan mempelai 1. Alen Slesiela dan Wisye Pati pada hari Selasa 22 Februari 2022. 2. Jeremia Temin Aron Dasporate dan Sofis Usmani pada hari Selasa 22 Februari 2022. 3. Angka room informasi lain. 3.1. Menyikapi angka penyebaran COVID-19 yang makin meningkat, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer menghimbau seluruh warga jemaat untuk tidak hanya taat berdoa, melainkan melakukan apapun yang kita doakan itu, agar ketika kita mendoakan proses penanggulangan COVID berjalan baik, maka kita pun berperan dalam upaya penanggulangan COVID di tengah hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. 4. Angka room pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Dr. Ning Sudebun, Master Teologi. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada bacaan Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 9, ayat 35 sampai ayat 38. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri, mendengar ajakan beribadah, dan setelah itu melakukan nyanyian persiapan asa yang tak terhampiri, terang tatanya yang dalam putranya telah dikenal. Baginya hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa pencipta
pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerah. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Jemaat, Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar, minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku, minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku, minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kita akan dihiburkan oleh kebenaran berita firman Tuhan. Firman Tuhan kita di pagi ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 dan berakhir pada ayatnya yang ke-38. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melayapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tegarlah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seandainya Tuhan masih ada di sekitar kita di kota Ambon ini, dan tentu saja banyak sekali orang datang cari Antua. Tapi mengapa Antua harus mati dan bangkit pada umur 33 tahun? Banyak debat para pakar atau ahli-ahli Alkitab
dia memberikan tanggapan tentang masa Tuhan umurnya yang sangat muda. Mengapa? Itu sebab di balik segala debat yang dikemukakan itu ada harapan Tuhan mesti selalu ada secara fisik dengan kita. Tapi kelompok yang lain yang bilang bahwa betul, engkau pergi tapi engkau meninggalkan. Ialah rohnya yang menyertai kita. Jadi kita berjalan di dalam satu arena, merasakan, menikmati, memiliki tentang kehadiran roh Tuhan di dalam hidup kita. Dalam berkarya, dalam berprestasi, dalam bekerja, dalam tutur kata, dalam hidup bersama dengan siapa saja. Dan itu sebuah suasana tersendiri, pribadi-pribadi bergumul dengan imannya kepada Tuhan. Bagian ini pasal 9 Matius ini bacaan sesuai dengan jadwal bacaan dari Lembaga Pembinaan Jemaat GPM. Matius menampilkan tentang satu pasal ini bicara tentang Tuhan punya penyembuhan-penyembuhan. Penyembuhan-penyembuhan itu begitu hebat, luar biasa, sehingga orang-orang ikut entua kemana saja. Orang-orang datang dengan pasti banyak kepentingan. Mau datang supaya Tuhan sembuhkan. Dan di beberapa kesaksian Alkitab ketemu lihat orang-orang sakit itu ada yang cuma mengandalkan pendengaran karena mereka buta. Dengar Yesus ada datang di kota, lalu dia dengan segala kekuatan cari dekat rombongan besar lalu berteriak Yesus, Yesus. Berapa kesaksian ketuan tinggalan tua dengan tua itu siapa? Panggil kemari lalu tua sembuhkan. Sekian yang lain juga sementara tua berjalan di bagian ini ada perempuan yang sudah sakit perdarahan lama sekali dan dia percaya bahwa sentuh saja jubahnya dia akan jadi sembuh. Dan ketika dia menyentuh jubah itu dan dia sembuh, lalu Tuhan merasa ada yang menyentuh, lalu dia bilang, selamatlah oleh imanmu. Tapi di tengah peristiwa besar penyembuhan pekerjaan Tuhan yang prihatin dengan suasana keadaan orang-orang sakit, terlantar, lelah itu, ada juga kelompok yang tidak senang. Para ahli Taurat, orang Farisi, Saduki yang mempertanyakan. Bahkan mereka tampil dengan upaya agitasi, menghasut orang banyak. Dia pasti menyembuhkan dengan kuasa setan. Tapi orang banyak itu bilang, belum pernah di dalam sejarah hidup orang Israel peristiwa seperti ini terjadi. Jadi catatan Bapak Ibu, belum pernah itu bukan berarti belum ya, tapi selama sekali itu. Selama sekali sampai zaman Yesus itu baru terjadi peristiwa ini. Sebab kita ingat pada zaman para nabi atau misalnya Elia, Elisa, atau mereka juga menyembuhkan bahkan menghidupkan orang mati. Nah saudara sekalian, jadi pekabaran Injil atau kegiatan-kegiatan koinonia itu selalu terkait dengan apa yang disebut dengan diakonia. Koinonia itu bersekutu, berkumpul. Tapi di dalam teori dan di dalam faktanya bahwa diakonia yang sesungguhnya menjadi dasar adanya koinonia, marturia, dan kalau keton di GPM catur panggilan itu pemberdayaan ekonomi. Dan Yesus menampilkan tentang betapa pentingnya diakoni. Diakoni kalau bahasa gereja, bahasa sejarah gereja itu pelayanan pemeliharaan atau pelayanan perawatan. Jadi perawatan dan pemeliharaan kepada hidup, suasana-suasana hati, suasana-suasana fisik jemaat itu sangat penting. Kita sebagai orang di GPM tidak kaget dengan telah terurai dengan jelas
hubungan dialektika antara pelayan umat, hubungan timbal balik di dalam pelayanan, dan ketong sangat kenal dengan beberapa bentuk diakonia, toh? Diakonia karitatif, pemeliharaan, diakonia emergensi, darurat, tapi ada juga private diakoni atau diakonia khusus. Betul percaya juga di jemaat ini diakonia terstruktur yang ketong putus di jemaat itu berjalan. Jadi dikhususkan kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang sakit, dan kegiatan-kegiatan emergensi, bencana, dan lain-lain. Mengapa diakonia itu penting? Diakonia itu sebenarnya ada satu upaya gereja berjumpa dengan umatnya. Gereja datang dan melihat sendiri perkara-perkara di dalam kehidupan umat. Jadi kalau kita bilang ini diakonia, diakonia yang berjalan. Dan itu terwakilkan oleh kita punya Bapak Ibu Majelis Jemaat, pendeta. Mereka datang. Dan kita punya struktur sudah ada tuh. Ada koordinator unit, ada sektor, ada majelis pembina. Jadi orang tahu tentang pergumulan di masyarakat. Oh, di unit ini ada orang sakit, ada orang tua sulama sakit, ada orang baru kena bencana alam. Nah, hubungan dialektika ini, timbal balik ini yang menjadi masalah besar di situ. Kadang-kadang ketun dengar orang bilang majelis pamalas turun. Kadang-kadang ketun dengar jemaat bersikap menunggu. Diakonia dalam perspektif ini sebenarnya ada hubungan timbal balik. Jemaat melapor dan majelis menanggapi dan seterusnya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, di era yang sudah maju sekarang, apalagi di suasana COVID ini, kita percaya bahwa sarana-sarana online, entah WA, itu bisa dipakai. Jadi sekarang ini COVID di Ambon sudah begitu hebat, dan keton diminta menjaga diri dengan sangat taat. Kita yakin pasti majelis bisa pakai media video call lalu bicara, ini di unit sekian ada sakit, boleh beta minta video call dengan tua boleh kah? Sekarang ini hampir setiap rumah anak-anak orang tua sudah punya HP dengan kemampuan bisa 4G dan seterusnya. Jadi hubungan dialektika dengan sarana-sarana yang tersedia bisa membatasi, tapi bisa juga memungkinkan kelancaran pelayanan. Kalau kita bisa video call dengan ketumpung anak yang ada kerja di kapal dan dia sekarang ada di New York sana, kenapa dalam pelayanan kita pakai? Kenapa jemaat mengeluh? Ketua mau pendeta datang, lo berdiri di pinggir beta baru sembahyang. Tidak selamanya ada suasana sekarang. Dan beta yakin di jemaat ini sudah mulai dipakai. Tetapi apa sebenarnya pentingnya perhatian ini bagi gereja, bagi kita? Tuhan bilang mereka itu lelah dan terlupakan. Ini catatan penting. Tuhan bicara kepada para murid, ketumpah jalan, tapi Anda tahu orang-orang itu lelah menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, dan mereka seakan-akan terlupakan di dalam pelayanan. Jadi sembahyang minta Tuhan yang punya pekerjaan ini supaya dia menambah lagi banyak orang yang terpanggil diakon untuk pelayanan ini. Beberapa jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi kesembuhan pelayanan Tuhan itu bukan ada tren, tapi selalu jemaat-jemaat minta, kalau boleh datang sembahyang pendeta, kalau boleh sembahyang segera sembuh dan seterusnya. Tentu saja kami para hamba Tuhan membawa tugas Tuhan dengan harapan yang seperti itu. Tapi tidak selamanya kami bisa berbuat sama seperti Tuhan.
Ada juga para pendeta, majelis malah orang biasa yang berdoa dan terjadi. Artinya doa, pelayanan, diakonia, koinonia, marturia, dan itu semua ada di dalam penyertaan Roh Tuhan. Dan kalau kita mengerti dan memiliki itu, maka doa itu disertai juga dengan pergumulan dari yang dilayani itu. Bapak Ibu ingat mungkin sekitar tahun-tahun 2000-an Kak, itu ada bahwa pendeta terkenal dengan minyak urapan. Masih nggak Bapak Ibu tuh? Bapak Yesaya Pariaji. Orang berbondong-bondong datang ketemu Pak Yesaya di gereja Tiberias Jakarta. Tapi kecewanya orang-orang itu, mereka pulang. Kalau mereka tidak pulang bawa apa? Minyak urapan. Kalau pulang membawa minyak urapan, hati mereka masih kosong. Sekarang ini ada paling sedikit 2 pastor dan 1 pastor yang sangat sering kita temui di YouTube ialah Pastor Andi Simon. Itu beliau tinggal di Balikpapan dan terkenal dengan pelayanan penyembuhan. Orang banyak, bukan orang ketong, orang-orang di sebelah pun datang dan disembuhkan. Maksud beta mengemukakan ini ialah bahwa Tuhan datang juga dengan mujizatnya lewat orang-orang yang dipilih. Dan kita menjadi gagal sebagai orang Kristen kalau meyakini hanya terbatas atau menolak meyakini dalam membuat perbandingan. Oh, pendeta ini sembahyang saya bisa, ketemu mesti cari Pastor Andi Simon juga, ketemu cari Bapak Yesaya Pariaji juga. Terbatas. Itu terbatas dalam waktu, dalam ruang. Tapi sebenarnya secara teologis iman gereja yang paling penting ialah apa kita hanya, tepat istilah sedikit ini, physical needs, kebutuhan fisik saja yang memberikan bahwa kita ini orang percaya kepada karya Yesus. Maka ketong hanya butuh sembahyang, oma ini mesti sembuh, supaya dia sembuh baru dia tahu Tuhan ada dengan dia. Dalam kenyataan banyak orang dilayani dan dia bilang bahwa pendeta memang beta tetap sakit, mari sembahyang supaya beta tetap kuat percaya kepadanya. Jadi orang-orang yang lelah dan terlupakan itu mesti dibangun percayanya dan mesti bisa membangun sendiri dirinya di dalam percayanya kepada Yesus Kristus. Sebab iman yang tumbuh itu adalah urusan sangat pribadi dengan Tuhan. Ibu kalau baca sejarah gereja mula-mula, sekarang ditangkap dan dapat sembelih sekarang, tapi dia tetap percaya, biar mati tetapi beta berada dengan Tuhan. Perspektif ini tidak berarti bahwa ketemu bahwa diri para mati cuma-cuma, tidak. Tapi kita berhadapan dengan suatu suasana di mana pertentangan, menolak atau percaya itu ada dalam diri kita. Pernah suatu ketika ada anggota jemaat tanya beta, Mbak Pendeta, apa Mbak Pendeta juga pernah merasa kurang? Khotbah memberi pengharapan, tetapi Bapak juga merasa kurang. Ya, beta pernah merasa kurang. Tapi ketong wajib memberi kekuatan kepada sesama siapapun dalam tugas-tugas kita. Jadi peduli kepada yang lemah, lelah, dan terlupakan. Tidak hanya ditanggapi di dalam kapasitas-kapasitas struktural. Tidak hanya harus majelis datang, harus ada hal tertentu di mana kita sendiri mesti kreatif, mesti berani berdiri dalam kekurangan, dalam sakit. Dan berdoa, Tuhan suka kasih pendeta dan majelis. Tapi Tuhan
dengar ketemu pun sembahyang juga. Dalam beberapa kasus, biasanya di sini terjadi konflik pelayanan tuh, majelis ini susah yang perlu deng ketong lagi ketong pindah jua. Secara iman Kristen ketong pindah karena oknum majelis, tapi ketong bertemu dengan Tuhan yang sama di sana, di sana dan di sana, dan Dia itu ada juga di sini. Jadi hakikat dari diakoni pelayanan supaya orang mengerti dan menerima Tuhan dalam hidupnya, dalam suasana apapun, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Pertama-tama ialah iman, percayanya. Jika dalam suasana apapun, suasana susah apapun, suasana senang apapun, orang akan tetap beta ada dengan Tuhan. Secara struktural, ketumpung pelayan ada, tapi kalau untuk dan sebab, janganlah jadi orang yang terus mengeluh, menggerutu, lalu tanda kutip, beta kasih tanda kutip besar, buat pemberontakan di dalam pelayanan. Jadi orang-orang yang setia di dalam suasana-suasana derita, suasana-suasana senang. Sebab Tuhan ada di surga, tapi Dia meninggalkan penghiburannya di dalam Roh Kudusnya. Sekarang ini Bapak Ibu COVID, merajalela, naik dari sedikit naik. Sekolah-sekolah stop, kampus-kampus stop, kantor-kantor dibatasi, kerja dari rumah, work from home saja. Suasana dunia membuat orang terkumpul dalam sudut-sudut kelompok-kelompok lelah, derita dan tertinggalkan. Itu kondisi sosial yang nyata. Itu kondisi-kondisi pergumulan. Entah ekonomi, entah agama, entah politik. Orang Kristen yang tetap setia kepadanya akan tetap bertahan di dalamnya, dan kesetiaannya tidak bisa dibatasi oleh tokoh apapun, oleh grup apapun, oleh potensi apapun. Dia tetap disertai oleh Tuhan. Tapi kita tutup khotbah dengan cerita satu. Mungkin cerita ini kurang pas dengan khotbah tadi, kita cerita. Suatu ketika ada masa perang dan ada sekelompok tentara tak kurung di satu pulau. Lalu mereka, dorang pun taman satu ini tertinggal, entah kenapa dia tertinggal. Dari dia pun kawan-kawan semua sudah keluar dari pulau. Dia pun ada pakai keker besar, dan dia lihat begini orang banyak sudah datang. Ternyata yang datang itu pasukan musuh, dan pulau itu terlalu besar, jadi sangat cepat orang bisa tangkap siapa saja yang ada di pulau itu. Di situ lalu dia lari naik ke gunung, dia cari sembunyi. Dia dapat ada gua-gua kecil dan dia masuk. Dia cari gua yang mudah-mudahan bisa ini, lalu dia bisa susun batu pele supaya tentara musuh sedap lihat dia. Ternyata ada semua gua kecil, tapi dia masuk tetap bisa sembunyi tapi sedikit, tapi sisa. Dia berdoa, Tuhan, beta sekarang tak kurung di sini. Kita minta Tuhan selamatkan beta, dan kalau beta selamat, beta akan keluar dan melakukan segala perintahmu, mengikuti apa yang Tuhan larang. Dia sementara sembahyang begini, dia kayak kerja, peti manis, orang-orang musuh sunai, sudekat. Sementara dia pusing begini, dia lihat di mulut goa itu pas badan masuk, ada tiba-tiba laba-laba. Laba-laba bikin dia pun jaring besar di mulut goa itu, besar sekali. Pas pintu orang mau masuk. Pas selesai bikin dia pun jaring, laba-laba dulu tunggu. Kalau ada mai-mai datang, apa dia mau makan tuh, itu tentara periksa gua-gua itu semua. Datang di gua itu, lalu teman satu tentara dia bilang, jangan periksa lagi.
Kalau orang datang pasti sarang laba-laba ini rusak, toh? Dosen periksa. Lalu dong semua pulang. Laki-laki itu karena takut dia semaput. Dia tak jauh bangun begini, dia keker keliling yang ada orang lain. Ternyata dia diselamatkan karena jaring laba-laba. Dia harap Tuhan bikin satu tembok batu perpelih dia. Ternyata jaring laba-laba. Kalau cerita ini menjadi bagian dari kehidupan kita, jemaat, mari kita pulang dengan kasih Tuhan di tengah seluruh tantangan kita. Tapi dalam percaya kita yang tidak pernah luntur kepada Yesus Kristus Tuhan kita saja. Dia memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Nyanyian bersama karena kasihnya padaku. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Jemaat, mari berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sukacita kita berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, pula dari antara orang mati, surga. Akan datang dari sana, percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, kita daging dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan Tuhan. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah
dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendirilah pemberian yang kami berikan kepadamu. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana berdaya kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lenggang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak kekal. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak kekal. Dan dihargai benar oleh-Nya, kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Inilah persembahan kami umat-Mu Tuhan, yang kami bawa dari segala kekurangan dan kelebihan yang kami punya. Kiranya Bapa mau terima dan Bapa berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita bersatu dalam syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang ada dan selalu menyertai kami di mana, dengan siapa saja dan kapan saja. Tata dan berkati ibadah ini di tengah kami lelah, maka mungkin kami merasa terlupakan di tengah pandemi ini. Lelah karena ruang gerak, baik ruang gerak untuk karya-karya, prestasi kerja, dan juga ruang gerak yang terbatas karena kami, terutama kami orang-orang kecil yang susah bekerja, mencari sesuatu yang lebih bagi rumah tangga kami. Tapi benarkah Tuhan kami terlupakan? Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kami. Sebab sampai hari ini Tuhan ada. Tuhan dengan diam-diam, dengan cara-Mu memberkati rumah tangga, keluarga, baik makanan, kebutuhan pokok, dan terutama kesehatan. Pandemi menghajar semua negara-negara besar dan maju, sistem-sistem kesehatan yang hebat-hebat, rata semua lumpuh. Pertanda kami ingat Tuhan, bukan berarti meremehkan protokol kesehatan yang dituntut dari pemerintah atau gereja atau para pemimpin kami. Datang Tuhan dan sertai saja. Kalau kami sudah vaksin, kami jadi kuat. Kalau kami belum vaksin, kami minta supaya bisa divaksin lagi. Tapi jangan kami hadir sebagai orang-orang yang memberontak, melawan upaya-upaya yang Tuhan telah taruh lewat tangan-tangan orang yang Tuhan tentukan, pemerintah, gereja, dan lain-lain bagi kami. Sama seperti itulah Tuhan yang berjalan berkeliling di kota-kota, desa-desa, melayani, memberi kesembuhan, memberi pengharapan. Orang yang sembuh pasti bersuka cita. Kami pun mengharapkan yang seperti itu Tuhan. Tapi Tuhan tinggalkan kepada kami Roh-Mu saja yang memberkati. Dan tidak bisa kami sangkal bahwa ada banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat. Banyak orang juga tidak mengalami, tapi mereka tetap percaya Tuhan. Biar beta yang sembuh, tapi beta tahu Tuhan ada bersama-sama. Itulah iman yang ada karena kebutuhan pelayanan diakoni. Gereja hidup dari diakonia, koinonia, marturia, dan kami di GPM dengan ekonomia. Datanglah dengan sabda firman-Mu supaya kami ketika merasa kami diri ditinggalkan, dilupakan karena struktur-struktur pelayanan, karena pembatasan-pembatasan sama seperti di COVID sekarang ini. Tapi kami punya Tuhan. Maka duduklah Bapa, Mama, anak-anak, sekeluarga, dan selalu berdoa. Minta Tuhan tuntun dan jaga di dalam suasana apapun. Minta Tuhan berkati segala pekerjaan, segala rencana hidup. Minta Tuhan jangan tinggalkan berjalan di depan kami supaya kami selamat. Sebab hanya dengan itu
seorang tentara yang serahkan diri sudah mati, dia berharap tembok besar harus pelih dia supaya dia selamat. Ternyata Tuhan kasih sarang laba-laba yang rapuh sekali, yang hanya terkena air hujan dan dia rusak, menyelamatkan dia. Bapa yang Maha Kuasa, maka kami berdoa bagi gereja, terutama jemaat ini. Berkati seluruh pelayanan pasca sidang jemaat yang sudah berlalu. Hamba-hambamu bersama Ketua Pak Otis, Majelis Jemaat, semua badan pembantu warga gereja, tugas-tugas pelayanan, persekutuan bersama-sama hidup, pembangunan sarana fisik gerejawi maupun pembangunan rumah tangga keluarga kami. Jaga rumah tangga kami di tengah halalnya orang melakukan selingkuh. Orang bilang selingkuh tipis-tipis, tapi selingkuh yang luar biasa, tabal dan beratnya. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga Rutawa Kudus yang setia kepadamu, yang mengajar anak-anak kami, suami, istri dan orang-orang di sekitar kami. Jadi terang Tuhan di tengah menghalalkan cara hidup yang tidak berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi kehidupan iman umatmu di mana-mana. Kami berdoa bagi orang-orang yang tergerak hatinya karena tawaran-tawaran kedudukan, jasa, atau kecantikan, atau kegagahan lalu lari meninggalkan Tuhan. Kami berdoa memberikan kekuatan kepada semua orang-orang yang sakit, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Seperti Tuhan datang menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan pengharapan, kami berdoa Tuhan jamah mereka semua. Orang tua-tua di dalam jemaat ini, orang-orang muda. Kami berdoa juga bagi berbagai bentuk kejahatan yang ada di mana-mana, prostitusi online, judi online, dan lain-lain. Kami berdoa tanggung jawab pemerintah dan gereja untuk memberikan yang terbaik dalam pembinaan pada masyarakat dan umatnya. Pandemi COVID di Ambon yang makin meningkat, kami hanya minta perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkati upaya pemerintah dari atas, respons kami dari bawah sebagai warga masyarakat dan jemaat, taat protokol kesehatan dan seterusnya. Semua sumber kehidupan umat-Mu, pekerjaan orang-orang kantor, tentara, polisi yang habis bulan terima gaji, sampai kami yang kerja keras dulu baru dapat sesuap nasi, Tuhan berkati. Biar rumah tangga kami hidup di dalam cinta kasih Tuhan saja. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi suasana-suasana pasca peristiwa di Kariu, Ori, dan Pelau. Berikan damai-Mu. Mungkin banyak orang merasa tidak puas, tetapi tidak puas itu mestinya ditaruh di dalam penyerahan hidup ke dalam tangan Tuhan saja. Supaya kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam ketidakadilan. Kami menjadi orang-orang yang setia di dalam perlakuan-perlakuan diskriminasi. Ampuni orang-orang yang bersalah itu Tuhan, sebagaimana Tuhan buat kepada banyak orang juga. Dan Tuhan, ibadah ini kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan banyak sekali doa yang ada di dalam hati kami, dan kami membawa berdoa sendiri-sendiri bawa pergumulan itu ke hadirat-Mu seperti berikut ini. Tuhan, dengar semuanya. Karena Engkaulah harapan kami, juru selamat kami. Engkau tabib dan Engkau pemimpin sumber segala berkat. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Selama-lamanya. Amin. Saudara, mari berdiri, kita mau tutup. Mari berdiri.
Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakan seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita menyanyi bersama tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudaraku, mari kita pulang dengan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh jemaat, silakan. Bapak Ibu anak-anak sekalian, selamat siang, shalom, Tuhan memberkati selalu. Janji yang manis tak ku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan